A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Salam. syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Direktur yang kami hormati, juga Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, yang barangkali sebagian besar dari teman-teman saat ini sedang ada di rumah. Namun nampaknya saya lihat background Pak Direktur, beliau sedang di kantor. Luar biasa Pak Direktur, di tengah suasana yang seperti ini masih semangat untuk berkantor karena panggilan tugas dari negara, Masya Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan insya Allah tinggal menghitung hari, tanggal 23 nanti Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat. Kita menunggu kapan jatuhnya 1 Ramadan berdasarkan keputusan Menteri Agama. Dan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan edaran nomor 6 tahun 2020 tentang panduan amaliyah di bulan suci Ramadan. Karena sebagaimana kita tahu, Ramadan tahun ini nampaknya berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Banyak di antara umat Islam yang bertanya-tanya bagaimana nanti, apakah boleh tarawih di masjid, bagaimana nuzulul Quran, bagaimana salat Idul Fitri, dan lain sebagainya, pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Di antara kita juga mungkin punya pertanyaan yang sama. Kami akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu nanti setelah paparan dari Bapak Direktur, barangkali 7 menit. Saya akan buka sesi diskusi, Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung kepada Bapak Direktur. Beliau adalah ulama yang juga umara. Background keagamaannya sudah tidak kita ragukan, kemudian juga secara kapasitas juga beliau sangat punya otoritas untuk menjelaskan. Dan kepada Bapak dan Ibu yang merupakan bagian dari Kementerian Agama, saya lihat beberapa di antara para hadirin adalah teman-teman Kementerian Agama di beberapa daerah. Kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Kalau Bapak dan Ibu juga ingin berdiskusi, kami juga persilakan untuk langsung kepada Bapak Direktur. Pak Direktur, kita punya waktu untuk mendengarkan paparan dari Bapak Direktur, barangkali 7 menit cukup ya Pak Direktur ya. Nanti kita lebih banyak diskusi dengan teman-teman. Ya, baik. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, kalau begitu mari sama-sama kita awali acara kita yang baik ini pada pagi hari yang indah ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami persilakan Bapak Direktur untuk menyampaikan paparan atau barangkali pencerahan bagi kita menjelang bulan suci Ramadan, kaitannya dengan panduan amaliyah di bulan suci Ramadan tahun ini yang barangkali agak berbeda suasananya dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya. Kami persilakan, dari saya cukup sekian untuk pengantar. Billahi fi sabilil haq, summa fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Direktur. Baik, saya bisa mulai. Silakan Pak, sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih Mas Sigit sebagai moderator kita pada Zoom meeting pagi hari ini. Ya, orangnya sangat ceria, ya, supel, energik, ya, dan juga Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom meeting kita pada pagi menjelang siang, ya. Ya. Baiklah, tema kita terkait dengan panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ya. Sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan, dan memang bulan Ramadan ini sangat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang yang beriman. Karena Ramadan marhaban ya, bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ada nuansanya ya antara ahlan wa sahlan dan kalau marhaban itu digunakan bahwa itu orang baik, kamu itu sesuatu yang baik ya, maka digunakanlah marhaban. Kalau ahlan wa sahlan itu cara pernikahan ya. Nah, selamat datangnya itu bukan marhaban tapi ahlan wasahlan ya. Ramadan karena membawa kebaikan yang banyak, maka diungkapkan oleh Rasulullah dengan marhaban ya Ramadan ya. Ya. Karena memang berdasarkan hadis Rasulullah SAW ya, Ramadan itu penuh dengan kebaikan ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, salah satu hadis tentang Ramadan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan
Ya, la tamannawna an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalau sekiranya umatku mengetahui rahasia-rahasia kandungan bulan Ramadan, maka tentulah mereka menginginkan sepanjang tahun itu terdiri dari bulan Ramadan. Ya. Li'anna al-hasanata fihi mujtami'ah wa dzunub maghfurah wa da'awat mustajabah. Ya. Karena pada bulan Ramadan itu segala kebaikan dilipat gandakan imbalannya. Segala dosa diampuni dan segala permohonan doa akan dikabulkan. Ini salah satu dari hikmah bulan Ramadan. Karena itu wajarlah kalau para ulama mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh ya mengisi Ramadan ini dengan ibadah. Jadi dari segi kuantitas ditingkatkan, dari segi kualitas juga ditingkatkan. Ya, maka banyak sekali amaliah Ramadan kita kan, mulai bukber ya, buka bersama ya. Ya karena ada juga hadis kalau kita memberikan untuk takjil orang berbuka itu kita mendapatkan pahala sama dengan pahala orang berpuasa. Ya, ada lagi kita tadarus bersama ya, tarawih ya. Kemudian bahkan ada sahur bersama ya, ada sahur underut ya. Ya, ada lagi kajian-kajian ya, kuliah subuh, kuliah zuhur dan sebagainya. Jadi ini dalam rangka kita saling memotivasi beribadah di bulan Ramadan karena keutamaan bulan Ramadan itu. Nah, terkait dengan keadaan kita sekarang ya, dalam suasana COVID-19, maka ya, dalam suasana COVID-19, maka tentu indahan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi menerbitkan surat edaran nomor 6 tahun 2020 ya. Itu diterbitkan tanggal 6 April ya, saya ingat persis juga tanggalnya ya. Ya, jadi tentang panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi 19 ini ya. Ya. Jadi tentu dengan berat hati kita mendarani itu 19 ini ya. Ya. Kan dengan berat hati kita menerima itu hindarkan ya. Jadi tadi termasuk juga tadarus ya, ya kita informasi yang lengkap ya tentang corona ini ya. Setiap hari kita mendengar di televisi, di media lainnya, media cetak ya. Jadi kalau kuliah ini sudah bisa dengan S2, S3 ya, materi tentang COVID ini. Nah, Cek 1, 2, 3, iya suaranya nampaknya ada sedikit gangguan sinyal ya ke Pak Direktur. Kita tunggu sebentar supaya bisa di-connecting kembali oleh teman admin kita. Dan sambil menunggu, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengetikkan nama dan nama kota Bapak dan Ibu di kolom chat. Ada di bagian bawah, nanti akan tampil di sebelah kanan layar. Sambil menanti hubungan dengan Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, Bapak Kiai Haji Ahmad Juraidi. Sambil menunggu Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, berkonsultasi dengan Bapak Direktur, kami persilakan untuk mengetikkan nama. Di kolom chat sudah ada Bapak Haji Saimin dari Kaltara, kemudian Bapak Rifki dari Sumatera Barat. Tentu yang kita terbitkan itu, surat edaran itu, kita sudah berusaha ya agar sesuai dengan ajaran Islam ya, sesuai dengan tidak bertentangan dengan fikih ibadah selama ini, dan juga tentu kita menyesuaikan dengan standar operasional prosedur tentang penanganan COVID-19 ya, itu ya. Antara lain kita kan disuruh untuk menghindari wabah itu. Kalau terjadi wabah di suatu tempat, jangan kita masuk ke tempat itu. Nah, kalau kita berada di tempat wabah itu, jangan keluar dari wilayah itu ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kan. Ya. Sehingga pernah terjadi kan Umar bin Khattab ya, ketika akan mengunjungi pasukannya yang panglima orangnya dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ya di daerah Syam, beliau membatalkan ya putar balik ya, kembali tidak jadi ke sana karena di sana terjadi wabah ya. Sementara Abu Ubaidah
ya disuruh oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk keluar dari tempat itu, justru beliau menolak, ya menolak karena memang ya, khawatir pertama dia sebagai panglima perang tidak mau meninggalkan pasukannya, yang kedua jangan sampai menularkan. Nah dalam hal COVID ini juga jangan sampai kita menularkan, jangan sampai tertular dan juga jangan menularkan. Nah itu makanya tadi social distancing itu dalam rangka itu kan, ya. Ya. Dalam satu riwayat kan Abu Ubaidah tadi meninggal karena wabah itu, ya. Padahal beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya, dan pasti dijamin untuk masuk surga. Jadi orang yang dijamin masuk surga ada yang meninggal karena wabah, ya. Nah, karena itu jangan dianggap orang yang kena wabah COVID-19 seolah ini aib gitu kan. Islam ada gitu ya, soal aib, suatu azab bagi dia, ya. Ada sahabat yang dijamin masuk surga meninggalnya juga kena COVID, bukan COVID ya, waktu itu tahun istilahnya kan, ya, kena wabah, ya. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita, ya. Jangan ada yang menolak, ya, dimakamkan, ya kan, ya, kemudian seolah dia itu termasuk hukuman, ya, sehingga aib bagi keluarga yang kalau salah seorang anggota keluarga meninggal karena COVID-19. Padahal tidak demikian, ya. Saya pikir itu, ya, boleh kita diskusi. Saya kembalikan ke Pak Sigit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Dan juga atas upayanya bergeser tempat karena tadi sedikit ada kendala sinyal. Ya, Masya Allah, kita sangat mengapresiasi upaya Direktur untuk menyampaikan panduan amaliyah. Pak Direktur, mohon izin saya ingin membaca satu pertanyaan. Beliau juga berprofesi sebagai jurnalis. Pertanyaan beliau cukup lugas, Pak Direktur. Untuk mempertegas edaran dari Menteri Agama dan Fatwa MUI untuk ibadah di rumah, apakah ada usulan dari Kemenak ke Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan tindakan tegas atau sanksi kepada masyarakat yang masih beribadah di masjid atau musola? Bagaimana Pak Direktur? Kami silakan. Ya, terkait dengan itu kan juga ada ketentuan PSBB, ya. Nah, itu mulai dengan itu. Jadi kita tidak perlu untuk mengusulkan itu karena memang sudah diberlakukan, ya. Ya, di suatu daerah yang yang berskala besar ada standar-standarnya, ya. Ya, seperti kendaraan di jalan saja kan diatur, ya. Nah, jadi kerumunan yang melebihi sekian, ya, tidak dibenarkan, ya. Jadi saya pikir kita ikuti peraturan pemerintah daerah. Baik, demikian jawabannya untuk Mas Ilman Nafian dari detik.com tadi juga mengikuti acara kita rupanya Pak Direktur. Jadi kalau kita lebih kepada kemudian kami ingin ya kita lebih kepada himbauan moral, ya, himbauan moral, ya. Jadi sanksinya juga sanksi sosial, sanksi moral, ya. Lanjut. Baik, sedangkan kalau untuk hubungan dengan kepolisian itu penekanan lebih ke PSBB yang diterapkan di setiap daerah yang tingkat kedaruratannya juga berbeda, ya Pak Direktur, ya. Betul sekali. Ya. Baik, saya ingin persilakan Bapak Haji Saimin SAG MM dari Kaltara. Kami persilakan Pak Haji Saimin. Terima kasih. Ya. Oh, baik, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mulia Pak Direktur, yang saya hormati, dan kawan-kawan sekalian yang ikut meeting online kali ini. Ya, Pak Direktur, berkaitan dengan SE Menak, ya, RI nomor 6 tahun 2020. Memang kami ini di daerah juga terpaksa harus menerjemahkan dengan aturan-aturan pemerintah daerah. Saya sepakat kalau tadi itu dari Kemenak hanya sekedar himbauan moral, tetapi harus dijoinkan dengan peraturan-peraturan PSBB yang ada di daerah. Di tempat kami kemarin itu Jumat kemarin itu terpaksa ada sekitar 6 masjid yang harus berurusan dengan polisi karena masih buka dia. Orang-orang yang kelihatannya sok beribadah ini Pak Direktur, kemudian ngajinya mungkin belum khatam juga, yaitu ya himbauan-himbauan yang bersifat moral itu masih ditentangnya. Sekian himbauan dari Dirjen, ya penterjemahan Menak, kemudian dari pemerintah daerah dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah daerah bersepakat untuk bertindak
ya dengan aparat keamanannya begitu. Nah, ini untuk tingkat provinsi, Pak Direktur, kami tadi malam telah bersepakat dengan Ormas Islam untuk meminta agar ya Pak Gubernur bisa melakukan memberikan himbauan atau melaksanakan dengan Pak Kapolda, itu artinya ini kan saya kemarin kan Jumat kemarin masih tingkat Kota Tarakan. Kebetulan saya ini work from home di Kota Tarakan, Pak Direktur. Jadi saya ikut bergabung di Tarakan karena saya juga sekretaris DMI Provinsi Kalimantan Utara. Nah, tadi malam kami boleh dipersingkat Pak Saimin ya. Tanda tangan, ya siap. Ya. Tanda tangan untuk mengusulkan kepada Bapak Gubernur agar bersama Pak Kapolda bisa melakukan hal-hal yang yang dilakukan oleh masyarakat. Yeah. Kami masih mempunyai tugas yang besar, Pak Direktur. Hemat kami dengan beberapa organisasi yang lain itu, ini Jumatan dan sholat fardu itu kan bisa dikalahkan oleh datangnya Ramadan gitu lah. Walaupun dia Jumat wajib, fardu wajib, nah Ramadan itu trawehnya itu kan sunnah saja. Ini akan menjadi tugas berat kami, Pak Direktur, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ya bahasa saya belum tamat ngajinya. Nah, mohon saran-saran Pak Direktur pada kesempatan kali ini untuk yang Ramadan ini. Kalau Jumat dan rawatib itu relatif terkendali, hanya 1-2 aja yang kemudian ditangani polisi. Tetapi yang Ramadan ini, Pak Direktur, ini mohon saran-saran Pak Direktur agar saya bisa mendapatkan ilmu baru dari Pak Direktur kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Saimin dari Kaltara. Saya berharap pertanyaan beliau yang mewakili Kementerian Agama ini juga mewakili pertanyaan banyak peserta yang berasal dari unsur Kementerian Agama. Kita tahan dulu Pak Direktur sebentar ya. Saya ingin kasih kesempatan dulu kepada Bapak Muhammad Kahfi dari Bekasi. Halo Pak Muhammad Kahfi, masih terhubung dengan kami? Siap, masih. Ya, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Direktur. Baik, untuk pertanyaannya tadi skillnya udah diwakilkan yang pertama itu. Silakan Pak. Mungkin untuk pertanyaannya tadi sudah udah disampaikan di awal. Iya. Oh ya baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Muhammad Kahfi. Pak Direktur, ini ada kekhawatiran menjelang bulan suci Ramadan. Kalau sholat Jumat atau sholat rawatib kita relatif lebih mudah untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Tetapi kalau Ramadan, karena dalam tanda kutip sholat ingin ada tadarusan pada tarawih, bahkan juga mungkin ada nuzulul Quran. Nah teman-teman, ini kita semua yang punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat menghadapi tantangan dan kekhawatiran terkait dengan itu. Ini pertanyaan Pak Haji Saimin, mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mohon pencerahan dari Bapak Direktur terkait pertanyaan ini. Kami silakan. Baik, terima kasih ya. Pak Saimin dari Kaltara dan Pak Kahfi dari Bekasi. Saya pikir permasalahan intinya adalah terkait dengan pemahaman keagamaan kita ya. Jadi pemahaman keagamaan kita selama ini ya. Yang tadi istilah dari Pak Saimin belum tamat ngajinya ya. Ya. Nah, saya pikir menjadi tugas kita semua ini. Ini saya lihat banyak para penyuluh ya. Tadi Mbak Lili juga ada ya. Lili Rahmawati juga ada. Ini banyak kan penyuluh ya. Saya lihat yang saya kenal nih di samping yang lainnya ya. Nah, berarti tugas kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Memang mereka yang katalah yang ngil, yang itu juga mereka mendasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an juga, ya kan? Seperti orang datang ke masjidku dilarang, ya kan? Masjid kan rumah Allah. Kalau masuk rumah Allah kan dijamin akan aman, itu kan? Dan memang ada ayatnya kan? Waman dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya dia akan aman. Memasuki masjid ya. Ayat ini memang hubungannya dengan Masjidil Haram, tapi juga berlaku dengan masjid-masjid lain karena masjid itu juga disebut dengan Baitullah ya. Nah, aman di sini ya, pemahamannya adalah aman batiniah ya, bukan aman lahiriah. Nah, jangan aman. Nah, nyatanya kan di masjid juga ada penusukan ya kan, ada apa lagi? Ada kehilangan sandal, sepatu di masjid ya kan, itu kan namanya juga nggak aman. Ya, jadi yang aman di sini karena aminah di sana adalah aman batiniah. Jadi kalau rasa gundah, gulana batinnya, datanglah ke masjid pasti akan menjadi aman.
Tapi lahiriahnya harus diusahakan ya. Jangan sampai ke masjid kehilangan sepatu ya. Kan jadi tidak aman juga nanti hubungan dengan batinnya ya. Karena tidak aman lahiriah. Artinya kalau sebenarnya datang ke masjid itu kita jelas itu secara lahiriah tidak aman ya tentu tidak disarankan untuk datang ya kan. Ya. Jadi perlu ada upaya lahiriah ya. Jadi yang lahiriah antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia ya. Ya. Nah, masalah COVID ini kan masalah dunia, masalah kesehatan ya. Nah, ini beri pemahaman begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang ini adalah perintah Allah datang ke sini ya. Allah juga kan melalui Rasulullah antum a'lamu ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya, bertanya kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Yang ahli di bidang COVID ini adalah orang-orang kesehatan ya. Nah, kalau sarannya harus physical distancing ya kita harus ikuti. Itu ada juga menuruti perintah Al-Qur'an, perintah Allah ya, perintah Rasulullah ya. Jadi begini, jadi intinya bahwa ini perlu ada pencerahan dalam pemahaman keagamaan kita ya. Ya memang perlu berkorban ya. Jadi seperti tarawih ini kan sudah menjadi budaya kita ya, budaya keagamaan ya. Saya mengatakan ini hubungan dengan budaya ini menjadi kebiasaan ya. Ya. Walaupun juga memang kalau kita urut ke belakang ya, apa namanya, hadisnya Rasulullah hanya tiga malam ya melakukan sholat tarawih. Ya. Hanya dilakukan oleh Umar bin Khattab ya kan. Ya. Jadi perlu memang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu berat untuk merubahnya. Ya. Tapi insya Allah dengan memberikan pencerahan ya kita ingin silaturahmi ya betul ya. Ya. Tapi kalau gara-gara kita berkumpul lalu banyak yang terpapar, bagaimana nantinya? Ya, dokternya kurang, rumah sakitnya kurang, ya kalau terpapar semua, bagaimana akan kolaps negara kita ini? Nah, maka itu para ulama kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan ketimbang sekedar mengejar kemaslahatan ya. Mengejar 27 salat berjamaah ya, tapi akhirnya terpapar, sakit ya, tidak ada yang merawat, itu kan lebih parah ya kan, ya mudaratnya lebih besar malah ya. Kan bisa dilakukan di rumah tarawih ya. Salat berjamaah bisa dilakukan dengan keluarga inti, jadi tetap mendapat pahala 27 derajat itu ya. Ini pencerahan semacam yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya. Sehingga insya Allah kita berharap makin cepat COVID-19 ini bisa dihindari, kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Saya pikir itu Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Direktur. Virus ini memang tidak akan bertanya apa agama kita, kemudian juga dia tidak bertanya Anda sering ke masjid atau tidak. Siapa yang mendekat menuju virus itu dia akan terkena, itu sunatullahnya ya Pak Direktur ya. Baik, kami persilakan. Ini Pak Direktur ada pemirsa yang sepertinya gergetan sekali pertanyaannya. Saya ingin bacakan saja Pak Direktur. Lebih baik mencegah daripada menularkan. Orang sholat di penjara, napi dibebaskan, itu bagaimana Pak Direktur? Ini mungkin juga kegelisahan beberapa masyarakat. Ini juga terkait dengan memaksakan diri tarawih diberikan sanksi. Ini bagaimana Pak Direktur ya? Terkait dengan pemberian sanksi kepada mereka yang memaksakan diri untuk sholat tarawih. Pertanyaan ini banyak beredar di tengah masyarakat, tetapi kita dengarkan dulu ya penjelasan dari Pak Direktur. Saya rasa apakah memang ada kebijakan semacam itu atau bagaimana Pak Direktur? Ya, ini terkadang salah mengkaitkan ya, seolah tarawihnya yang dilarang, bukan itu kan? Bukan tarawihnya yang dilarang ya, tapi berkerumunnya itu ya. Nah, jadi itu substansi yang dilarang itu. Jadi bukan tarawih. Kan tarawih tadi bisa dilakukan di rumah dengan keluarga inti ya kan. Jadi silaturahim bisa melalui WA, melalui seperti semacam ini kan. Jadi nanti Idul Fitri juga kita akan sedih kayaknya nggak bisa bertemu, nggak bisa pulang kampung ya. Tapi mungkin bisa dimanfaatkan teknologi ya kan. Jadi insya Allah akan terobati lah ya hal semacam itu ya. Justru hikmah lain dengan COVID-19 kita semakin pintar kan. Ya kita jadi bisa menggunakan ini kan. Sebelum-sebelumnya mana ada rapat dengan ini kan. Ya. Jadi saya pikir itu hikmahnya ya. Nah, itu Pak Sigit. Jadi gaul dan kekinian ya Pak Direktur ya. Benar. Ya.
Jadi teman-teman biasa, semua saya bisa tidak melihat Mbak benar Lili kalau sekarang pemerintah ya. melarang kita tarawih. Pak Saimin yang di Kaltara ya Ya, kan. saya akan beri kesempatan Mbak Lili untuk bertanya. Iya. Jadi teman-teman tidak benar pemerintah melarang tarawih, tidak, sama sekali tidak. Justru Kementerian Agama meminta umat Islam untuk melaksanakan ibadah Maulid Ramadan sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis bagaimana surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020. Yang dicegah itu berkerumunnya, bukan salat tarawihnya. Dan karena Bu Lili Rahmawati dicolek berkali-kali oleh Pak Direktur dalam tausiahnya tadi, kami persilakan Mbak Lili, beliau nampaknya juga ingin bertanya. Kami silakan Mbak Lili, masih bersama kita. Assalamualaikum. Ya, Mbak Lili. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dia presenter paling populer. Pak Direktur, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sigit, Assalamualaikum. Apa kabar juga? Mudah-mudahan sehat semua teman-teman yang sedang mengikuti kajian melalui Zoom ini. Alhamdulillah senang sekali bisa melihat langsung nih wajah Pak Direktur. Udah lama tak jumpa. Dan juga Mas Sigit, ini CS zaman dulu ya. Ini Pak Direktur, memang pasti kita sedih lah untuk menghadapi musibah kayak gini kan. Artinya turut prihatin tentang keadaan yang ada, tetapi memang yang agak sedikit membuat rasa makin sedih itu karena memang ibadah kita juga dibatasi di tempat-tempat ibadah. Yang ingin jadi pertanyaan saya ini adalah, mungkin tidak seumpama kita melakukan kebijakan, bukan berarti kita tidak mentaati aturan pemerintah, tetap kita taati, tapi ada semacam satu upaya untuk meninjau ulang tentang bagaimana peraturan ibadah di tempat ibadah pada masa COVID ini supaya masjid betul-betul tidak kosong. Artinya gini, ketika sholat Jumat seumpama, ini kan sudah berapa kali Jumat kita nggak melakukan sholat Jumat, boleh tidak seumpama di lapangan itu diatur sedemikian rupa, tetap yang sholat jamaah itu dibatasi 40 orang saja dari tiap warga. Satu masjid itu biasanya satu kelurahan ada beberapa masjid. Nah, pihak ini agak repot juga, tapi untuk mengurangi kesedihan lah, tidak ada sholat Jumat di mana-mana gitu. Nah, satu masjid di setiap kelurahan misalnya ada 2 masjid yang melakukan kegiatan sholat Jumat, tetapi dibatasi dan itu diatur oleh pihak pemerintah daerahnya, artinya lurahnya, kemudian juga diatur oleh pihak DKM masjidnya. Jadi siapa-siapa yang boleh melakukan sholat Jumat nanti dikomunikasikan secara personal, gitu. Nah, nanti ketahui atau disaring bahwa yang sholat itu yang bebas dari COVID. Kira-kira begitu Pak Direktur. Ini untuk mengisi lah kekosongan hati yang mungkin sudah pada rindu dengan masjid. Atau sholat Jumatnya digilir kali gitu mungkin. Gimana, ini hanya sekedar angan-angan saya aja gitu, barangkali meninjau ulang dan juga merefleksikan bagaimana peraturan itu dilakukan tanpa mengurangi kesyahduan hati para jamaah. Kalau ada yang mewakili sholat Jumat sebanyak 40 orang kan mungkin lebih dari 40 suruh pulang. Udah selesai sholat Jumat, yang gak usah ngobrol-ngobrol, langsung pulang gitu. Terus khotibnya juga Jumatannya menyampaikan khutbahnya juga nggak terlalu panjang gitu. Kira-kira repot apa enggak itu Pak Direktur? Mungkin itu sekedar saran. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lili. Mbak Lili ini kayaknya tahu kesedihan hati kita semua ya. Tadi pagi Mbak Lili, saya sekitaran jam 7 itu memandang musola dari kejauhan Pak Direktur. Hati ini ingin menangis rasanya. Saya lihat musola itu kosong karena ya kita kan juga taat kepada ulil amri, kepada ulama. Iya, betul. Tapi kita tidak bisa berbohong, di hati kita ini ada rasa-rasa rindu dengan musola dibatasi sekali. Nah, ini tadi ada usulan dari Mbak Lili, katanya mungkin nggak kalau Jumatan itu digilir atau bagaimana 40 orang gitu secara teknis. Gimana Pak Direktur, kira-kira memungkinkan atau tidak? Iya, saya pikir gini, kalau rindu dengan masjid datang saja tidak dilarang kok ya. Yang dilarang kalau rame-ramenya. Jadi Mas Sigit tadi kalau rindu di masjid jangan memandang dari jauh, datang saja, nggak dilarang. Salat duha di sana jam 7 ya. Oh, baik. Ya. Yang dilarang itu kan ini informasi baru buat teman-teman ya yang sekarang sedang menyaksikan ya. Iya. Jadi jangan ditahan rindunya dengan masjid ya. Datangi saja masjid, cuma jangan berkerumun, jangan banyak-banyak sesuai dengan standar PSBB itu tadi kan. Ya, agak repot lah Mbak Lili kalau kita tadi harus menseleksi orang yang boleh nanti protes lagi, kok saya nggak dibolehkan, saya kan juga nggak COVID ya kan. Ya, apalagi beberapa RW digabung ya. Nanti kan kalau berapa ya semakin banyak jumlah
masyarakatnya. Kok hanya dibatasi ya? Karena kan Jumat kita kan nggak seperti, mohon maaf, dari minhum yang kebaktiannya bisa jam sekian ya. Kalau kita kan hanya satu kali ya. Belum ada fikihnya tentang Jumat itu harus berkali-kali ya. Selama ini kan kita cuma satu kali ya. Nah, tapi jadi kalau rindu ke masjid tetap bisa ke masjid, sholat tetap duha. bisa ke masjid, nggak ada larangan itu ya. Yang penting di dalam jadi jangan di dalam sampai ada masjid larangan disediakan ya Pak ya. Direktur ya. Hand sanitizer-nya, kemudian mungkin gagang pintu masjidnya juga rutin dibersihkan, barangkali begitu. Ya. Nah, kemudian juga azan saya pikir tetap dikumandangkan walaupun tidak jamaah ya. Jadi fungsi azan sekarang adalah memberitahukan masuknya waktu. Jangan sampai gara-gara tidak boleh berjamaah banyak lalu tidak ada azan. Termasuk malam takbiran, Mbak Lili. Saya menyarankan itu di edaran kita menyebutkan bahwa boleh takbiran itu tapi dilakukan oleh ya hanya beberapa orang ya. Jadi muazin tetap mengumandangkan azannya ya. Kemudian juga yang bertakbir ya. Nah, yang dilarang takbir keliling yang rame-rame itu ya. Nah, jadi tetap saya pikir ini perlu juga pencerahan ini. Lalu jangan sama sekali masjid dikunci, digembok habis ya. Ya tetap saja terbuka ya, tapi tadi ya kalau 2-3 orang masuk masjid mau sholat duha silahkan ya kan. Nah, kemudian muazin tetap saja dikumandangkan azan itu. Artinya azan dalam rangka memberitahu masyarakat ya waktu sholat masuk ya kan. Itu fungsi azan sekarang ini ya. Bukan memanggil untuk rame-rame ya kan. Ya. Kemudian nanti juga takbiran juga perlu kita kumandangkan ya. Nah, kalau dari masjid kumandangnya itu ya tapi tidak dihadiri ya kan. Jadi syiarnya tetap harus kita lakukan ya. Ya ini saya pikir perlu berikan pencerahan kepada pengurus masjid, nggak usah khawatir mengumandangkan azan ya. Mengumandangkan azan, kemudian takbiran nanti di bulan menjelang Idul Fitri juga diperbolehkan, tetapi dengan tetap mengikuti protokol. Ya. Saya mengikuti aturan yang berlaku di wilayah bukan PSBB, karena sekedar kangen dengan Mbak Lili ya. Jadi artinya yang bisa mensosialisasikan melalui televisi itu kan banyak sekali di dapat dinikmati oleh para pemirsa ya. Nah kita harus cerdas ini. Malah surprise loh ini Mbak Lili hadir. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang bergabung selama ini ya. Jadi kita disuruh cerdas ini. Nah rasa kangen tadarusan. Nah saya membuat program ya. Ini mohon disaksikan ini. Ini sekaligus promosi ini. Jadi Ramadan ini bersama dengan Indosiar kita mengadakan semacam musabakah melalui TV ya. Nah, selama ini nggak dilakukan kan? Ini sudah sampai hari sudah 29 provinsi yang mendaftar ya. Ini benar-benar nasional ya. Ya. Itu waktunya tiap hari atau bagaimana Pak Direktur? Ya. Tiap hari atau tiap hari? Tiap jamnya jam 9, jam 21 sampai jam 12 malam ya. Setelah tarawih bersama keluarga ya. Ya, betul. Ya, waktunya menambah lagi ibadah kita dengan mendengarkan lantunan tilawatil Quran dari qori-qori terbaik di seluruh Indonesia. Nah, betul. Qori ini yang tilawah ya, jamu tilawah ya. Setiap malam tuh ada 3 provinsi ya. Ini benar-benar utusan provinsi dia. Nah, mereka tetap baca Qurannya dari daerahnya. Nah, nanti ada jurinya ya. Kemudian ada hostnya ya yang di Indosiar itu ya. Nah, ini kan menjadi Iya betul sekali ya. Siar dan kita tetap bisa optimal ibadah kok ya Pak Direktur ya meskipun di suasana COVID-19 ini ya. Iya betul. Jadi kita makin cerdas lah. Baik, Bapak Badruddin Abu Rusdi, Pak Badruddin kemudian juga Pak Syahruddin. Ya, jadi ada 2 kesempatan lagi untuk berkonsultasi dengan Bapak Direktur. Kami persilakan untuk yang pertama Bapak Badruddin Abu Rusdi. Halo, Assalamualaikum Pak Badruddin. Sudah terhubung Bapak Badruddin. Ya, Bapak Badruddin Abu Rusdi. Assalamualaikum. Halo Pak, sudah kami unmute Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami silakan Pak. Terima kasih. Saya Badin, salah seorang penyuluh Islam Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sukabumi, Wil 1 pada Kecamatan Kebon Pedes. Saat ini masih berada di rumah di Kota Bandung. Saya ingin menyampaikan data sedikit. Ini memang ada kesalahan di masyarakat.
seolah-olah ibadah di masjid itu memang dibatasi, sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain masih dibebaskan. Tapi ketika alasannya itu ada kepentingan, misal para pengusaha alasannya penting, kemudian pekerja alasannya penting, orang-orang di pabrik alasan penting. Sekian persen masyarakat yang ingin beribadah di masjid termasuk melaksanakan kegiatan bermajelis taklim pun mungkin alasannya penting. Dipertanyakan itu diadanya oleh masyarakat tertentu seperti ataupun kannya tidak ada keseimbangan. Di satu sisi dibatasi, tapi di sisi lain dibebaskan. Mungkin ini diantaranya terjawab juga dengan PSBB sendiri. Hanya PSBB juga tidak berlaku bagi seluruh daerah, hanya daerah-daerah tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon izin juga untuk promosi. Jadi dalam rangka melakukan sosialisasi pencerdasan kepada publik, antaranya dilakukan lewat live streaming Facebook Badruddin Abu Rusdi. Bahkan hampir tiap pagi ataupun hampir tiap hari, walaupun dua-harinya tidaklah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sosialisasi pada kemasan kuliah ataupun pada acara yang lainnya. Resikonya juga, sekian pun masyarakat ada yang belum ramah dengan yang namanya media sosial. Lalu yang ketiga, saya dengan teman-teman ini antaranya melakukan usaha untuk men-share apa yang sudah dikuliah subuhkan lewat streaming itu disebarkan lewat grup-grup WhatsApp di wilayah binaan. Tentu dengan berbagai macam resiko juga, di antara mereka ada yang belum mau faham. Kemudian di antara mereka juga ada yang memang sudah terkuasai oleh, mohon maaf sekali, oleh pinisepnya. Jadi nasibnya itu di antaranya nasib dari surat edaran termasuk MUI di satu sisi bagus mengedukasi masyarakat dan itu landas jelas. Tapi di sisi lain ada juga di antara masyarakat yang sudah terkuasai oleh pini sepuhnya dan mereka ikut tapi pini sepuh itu sendiri. Yang berikutnya mereka katakan ini kami aman saja. Sholat jamaah, sholat jumatan, bermajelis taklim aman-aman juga, tidak terkena gejala-gejala pun. Ini kan menarik juga dan itu data dari masyarakat. Terima kasih, maaf kepada semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Haji Badruddin Abu Rusdi. Pak Direktur, ini memang fenomenasi dengan fatwa dari MUI, himbauan dari pemerintah desa, kelurahan, juga edaran dari kepolisian. Tetapi di sisi lain, terutama di kampung-kampung, Pak Direktur, itu banyak tokoh-tokoh agama yang saya ingin dalam tanda kutip mungkin tidak menerima dengan hati yang cukup lapang terkait dengan edaran Menteri Agama kaitannya dengan panduan amaliyah yang selama ini sementara kan tidak jumatan dulu, tidak tabligh akbar dulu, tidak buka majelis taklim. Tapi mereka yang dituakan di kampung-kampung ini kadang-kadang kekeh, Pak Direktur, untuk tetap menjalankan aktivitas pengajian yang mengumpulkan massa. Ini sikap kita bagaimana sebaiknya, Pak Direktur? Ya, kami silakan. Baik, ya, terima kasih ya. Ustadz Badruddin Abu Rusdi dari Sukabumi, penyuluh kita ya. Jadi pelarangannya tidak di masjid, tidak hanya di masjid kan, ya. Di kantor, makanya kan kita jadi work from home kan. Di sekolah, anak-anak sekolah juga belajar dari rumah kan. Jadi semua tempat, jadi jangan tidak mengatakan hanya di masjid itu tidak adil ya. Di jalan pun ya. Coba kita lihat malah di jalan ada yang dikasih sanksi kan, disuruh push up ya kan. Ya. Jadi semua pelarangan itu tidak hanya di masjid ya. Jadi tidak pilih kasih ya. Tidak diskriminatif ya Pak Direktur ya. Ya, tidak diskriminatif, tidak ya. Jangan sampai itu pemahamannya itu yang perlu diluruskan ya. Nah, jadi di tempat manapun ya. Jadi sekarang kita kantor ya. Pak Sigit rindu nggak sama kantor ya? Ini meledek pertanyaannya. Ditambah lagi ya kan ya. Makanya saya kena rindu jadi saya ke kantor. Ya. Insya Allah nanti sedang isbat ke kantor Pak Direktur. Ya. Jadi dilarang juga kan, artinya dihimbau ya, malah dengan aturan ya. Jadi semua sama ya, tidak diskriminatif ya. Nah tadi terima kasih Pak Ustadz Badruddin yang sudah melakukan inovasi ya. Jadi kuliah subuh via live streaming ya. Nah ini kita harapkan ya. Nah jadi
para dai kita, penyuluh kita makin cerdas, ya kan? Ya. Nah, kita memilih penyuluh teladan itu kan salah satu bobotnya yang tinggi itu kalau yang apa namanya familiar dengan IT kan? Ya, ini bagus sekali. Ya, jadi makasih Ustaz Barudin yang sudah apa namanya menjawab suasana semacam ini dengan inovasinya ya, menggunakan IT ya, live streaming ya, malah lebih banyak jangkauannya ya. Nah ini ya hikmah lain bahwa kita semakin diberikan pencerahan, dituntut untuk lebih cerdas dalam berdakwah ya. Terima kasih ya. Nah tadi kalau ada yang kami tetap selalu berjamaah aman-aman saja, ini kan tidak umum ya. Jadi ya kalau berbicara tentang COVID-19, tentang wabah, tentu orang kesehatan yang lebih memahami ya. Jadi kita kan tidak mengetahui seluruhnya kan, ya. Jadi antum a'lamu bi umurid dunyakum ya. Kemudian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Jadi jangan merasa tahu semua ya kan? Ya. Kalau tahu semua ya nanti kalau sakit nggak usah ke dokter, ya kan? Jadi kita harus, ya kita ikuti lah itu ya. Nah ini surat edaran ini juga berbunyi ya, kalau keadaan sudah aman, maka surat edaran ini bisa diabaikan. Itu pasal tarikh huruf E kalau nggak salah ya, itu saya ingat sekali. Jadi kalau keadaan sudah aman, nah yang mengatakan aman itu siapa? Ya tentu ahlinya ya kan, ya tadi ya pemerintah setempat itu, jangan kita mengatakan aman itu ya. Jadi gitu, jadi ini juga tidak memaksa dalam arti itu. Jadi kalau memang ini sudah dinyatakan aman ya kita kembali beribadah ke tarawih bersama dan yang lain seperti sedia kala. Nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mempercepat untuk kita bisa kembali ya, untuk bisa kembali kepada keadaan amannya ya. Saya pikir itu Pak Sigit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Jadi memang WHO juga sudah mengganti frasanya, bukan lagi social distancing tetapi physical distancing. Karena hubungan sosial tidak boleh berjarak, hubungan sosial justru tetap harus erat, hanya fisiknya yang barangkali sementara berjarak. Silaturahmi bisa tetap berjalan, kita... Ada yang membedakan tuh Pak Sigit. Kalau social distancing itu kan orang EPS. Kalau physical distancing itu orang IPA kan. Jadi kalau social distancing itu ilmu sosial ya, kalau physical distancing itu anak-anak MIPA, ilmu eksakta. Fisiknya boleh terpisah, tetapi secara sosial kita tetap harus erat. Terakhir, kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Syahrudin. Tadi beliau sempat ini Pak Direktur membadalkan tadi pada waktu ada gangguan sinyal sebentar, tetapi agak sangat singkat karena tadi belum sempat. Alhamdulillah Pak Direktur juga sudah kembali bersama kita. Pak Syahrudin ingin bertanya, ini adalah penanya terakhir sebelum kita closing, kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Direktur dan juga Mas Sigit dan juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Saya ingin melaporkan sedikit tentang kondisi di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Di sini kasus yang positif ada 1 tetapi sudah sembuh, dan yang PDP sekarang tinggal 6 orang, artinya kita masih termasuk kepada zona hijau. Nah persoalannya di sini adalah bahwa saya melihat tidak ada satupun masjid yang menghentikan kegiatannya di baik itu sholat Jumat maupun sholat fardu, itu tetap melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan di kampung-kampung malah semakin ramai karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini tugas saya jauh lebih berat lagi daripada Pak Saimin tadi. Nah, jadi termasuk nanti ada ziarah kubur pada beberapa hari menjelang puasa. Oleh sebab itu saya juga ingin bagaimana hadapi persoalan ini. Kalau dari sisi edaran nomor 6 itu kita sudah perintahkan kepada seluruh KUA untuk menempelkannya di masjid-masjid dan di musola-musola. Artinya mulai hari ini itu sudah kita silahkan, kita perintahkan, instruksikan kepada seluruh kepala KUA bekerjasama dengan penyuluh untuk menempelkan edaran itu tanpa terkecuali. Nah, jadi ini salah satu pola yang kita lakukan. Mohon saran dari Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili juga pertanyaan dari Ibu Nur Rahma yang disampaikan melalui fitur chat, Pak Direktur. Bagaimana kaitannya pelaksanaan edaran ini di daerah yang masih zona hijau? Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Jadi edaran kita ini berlaku umum ya. Tapi yang menentukan boleh tidaknya di daerah itu ya pemerintah daerah ya. Jadi artinya kalau orang berkerumun ini kan dikhawatirkan penularan itu ya. Jadi kita serahkan kembali kepada, kan ada yang menerapkan PSBB ya, ada yang belum ya. Nah itu hubungannya dengan itu ya. Dan tadi ya saya sebutkan bahwa edaran ini bersifat anjuran moral ya. Kan tidak ada bunyi sanksinya harus diapakan, tidak ada ya kan. Ya. Nah, yang lebih penting bagi kita dari Kementerian Agama ini kan memberikan solusi keagamaan ya. Jadi dalam suasana wabah begini, kalau orang tidak ke masjid itu tidak aib ya, kan? Tidak aib, dia kalau dia mengganti dengan salat zuhur dia tenang ibadahnya. Ya, dia ada orang khawatir kan, wah, saya ini sudah 3 kali nih, jangan-jangan saya termasuk munafik. Karena kan ada hadis kalau 3 kali tidak berjamaah salat Jumat itu termasuk munafik ya. Nah, tapi dengan edaran ini karena ini kita sudah juga terkoneksi dengan edaran Majelis Ulama. Jadi kita tenang walaupun 3 kali lebih dari 3 kali karena suasana begini ibadah kita menjadi tenang kita ya. Jadi ini solusi keagamaan ya edaran ini ya. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan syariat ya. Kemudian juga sesuai dengan dalam rangka kita menghindarkan masyarakat dari penularan yang lebih besar daripada COVID-19 itu ya. Nah tentu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, saya pikir Pak Syahrudin ya. Ya kalau memang pemerintah daerahnya kan ada tingkatan-tingkatannya itu ya. PSBB kan semakin ketat itu kan. Kalau sebelum itu ya semakin longgar itu ya. Nah kita menyesuaikan dengan itu ya. Jadi intinya kita di Kementerian Agama ini lebih kepada solusi keagamannya ya, supaya masyarakat tenang dalam beribadah ya, jangan dia ragu-ragu ya, karena tidak datang ke masjid ya, seolah dia nanti saya termasuk orang munafik ya, jangan dan begitu ya. Nah, maka dari kita Kementerian Agama lebih kepada solusi keagamannya ya, menenangkan masyarakat dalam beribadah. Ya. Saya pikir itu Pak. Ya baik, terima kasih Pak Direktur dan alhamdulillah senang sekali sudah bisa melaksanakan program talk show kita untuk episode ketiga bersama Bapak Direktur pada kesempatan kali ini. Dan demikian banyak tadi pencerahan yang disampaikan oleh Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Junaidi. Mudah-mudahan dalam episode yang lain kita masih tetap bisa bersilaturahmi dengan beliau. Fisik boleh kita berjauhan, tetapi sosial kita, hubungan sosial kita, silaturahmi kita bisa tetap berjalan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yang barangkali ini merupakan hal yang bisa jadi baru kita ketahui, teman-teman semua. Jadi tidak ada larangan ke masjid. Anda boleh tetap berangkat ke masjid, tetapi dengan memperhatikan langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan prosedur pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian ada peran pemerintah daerah yang juga harus diperhatikan karena tingkat kedaruratan di setiap daerah itu berbeda-beda. Dan sekali lagi jika teman-teman rindu ke masjid, ke musola, tidak perlu menatap dengan sendu, dengan hati yang sedih, Anda bisa tetap ke masjid musola tetapi tidak berkerumun. Lakukan langkah-langkah pencegahan yang baik, fasilitasi masjid musola dengan hand sanitizer, bersihkan keran wudhu, kemudian gegang pintu, gulung karpet dan sebagainya, sehingga Anda bisa tetap ke musola tetapi tidak berkerumun. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur demikian. Demikian juga nanti untuk episode, bukan episode ya, untuk malam takbiran nanti. Tidak berkerumun tetapi bisa tetap takbiran, azan juga tetap bisa dilaksanakan. Demikian talk show Coffee Morning Bimas Islam untuk episode ketiga. Terima kasih banyak Bapak Direktur atas kesempatan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman. Kami informasikan bahwa talk show ini direkod dan akan ditayangkan di akun channel YouTube Bimas Islam TV, sehingga masyarakat yang
membutuhkan edukasi akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap langsung dari pihak yang otoritatif, yaitu Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, Bapak Ahmad Junaidi. Dan teman-teman semua, terima kasih, daerah, teman penyuluh, dan juga masyarakat umum yang sudah bergabung, terima kasih. Pak Direktur, ada closing statement, Pak Direktur? Ya, baik, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Sigit yang menginisiasi acara ini, ya, dan juga teman-teman yang sudah ikut dalam Zoom meeting ini, ya. Baik yang saya kenal maupun yang tidak kenal, ya. Ya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insyaallah kita bisa bertemu di lain kesempatan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita akhiri Bapak dan Ibu sekalian dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Billahi fi sabilil haq summa fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.